Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim melimpahkan kepada kita semua bersama keluarga kesehatan jasmani dan rohani, kedamaian dan kesejahteraan, dinaungi lindungan, pertolongan, kemudahan pada setiap urusan kita, serta ampunan dan maaf, ridha dan kasih sayang ketika kita yang mungkin tanpa sengaja dan tanpa sadar berbuat kesalahan dan dosa. Selawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mereka itu menjadi contoh suri tauladan bagi kita di dalam menghiasi hidup ini dengan akhlak-akhlak yang mulia terpuji, yang tercermin dalam sifat syukur, sabar, ikhlas, jujur, amanah, ihsan, zuhud, istiqomah dalam kebaikan, tawakal dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan kasihi, mungkin kita pernah mengalami dan merasakan atau menerima curahan hati atau melihat sendiri dari orang lain berkenaan dalam mencari jalan penyelesaian terbaik, win-win solution dari persoalan hidup yang dihadapi. Akan tetapi tidak semuanya itu tercapai sesuai menurut apa yang kita rancang dan yang kita harapkan. Sedangkan usaha dan doa telah kita lakukan siang dan malam, bahkan 4 penjuru arah telah kita jelajahi, ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tapi ternyata berbagai belenggu-belenggu kehidupan berupa penderitaan dan kesedihan belum juga kita dapatkan jalan keluarnya. Melalui video YouTube channel dakwah Yayasan Nur Insani Batam, saya yang fakir ini dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas mengajak saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya kasihi, untuk sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi diri, apakah gerangan penyebabnya, dan jalan yang bagaimana sebaiknya yang harus kita lalui agar kita dapat terhindar dari rasa putus asa, di mana putus asa itu adalah dosa besar. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif budiman, dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 23 diterangkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Wahai Tuhan pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami, dan jika Engkau tidak memberi ampunan dan merahmati kami, sungguh kami termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 87 dijelaskan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah golongan dari orang-orang yang berbuat zalim. Di dalam kedua ayat ini, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif budiman, terdapat pengakuan yang sungguh jujur dari kedua orang tokoh yang mulia ini, yaitu datuk kita Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam seorang diri, sebatang kara, ketika diturunkan ke bumi, terpisah dan dibalut rindu yang teramat rindu dengan bunda kita Siti Hawa, karena keduanya telah melanggar larangan Allah akibat bujuk rayu iblis. Dalam kerinduan, kesendirian, dan penderitaan, Nabi Adam alaihissalam siang dan malam mengucapkan kalimah pengakuan yang jujur atas kezaliman yang telah dia perbuat, seraya berdoa dan berharap untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, sebagaimana yang diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23 tersebut. Begitu juga Nabi Allah Yunus alaihissalam, ketika beliau ditelan dan berada dalam perut ikan yang sempit dan tertutup gelap, tidak ada jalan keluar, maka Nabi Allah Yunus alaihissalam mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan tasbih pengakuan yang kita kenal dengan tasbih Nabi Yunus. Pengakuan yang jujur dari dua orang Nabi ini, yaitu pengakuan telah berbuat zalim, menjadi pelajaran bagi kita bahwa selama kita hidup ini tentu banyak perbuatan-perbuatan zalim yang pernah kita lakukan, baik itu perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri dan juga perbuatan zalim terhadap orang lain, apakah itu terhadap istri, suami, anak, saudara mara, kawan, teman, sahabat handai, bahkan mungkin juga kita berbuat zalim kepada binatang, hewan, flora, dan fauna, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan, zalim yang bagaimanakah agaknya? Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang bijak bistari, dari sekian banyak perbuatan zalim itu, diantaranya contoh ucapan dari lidah kita atau dari jari jemari kita, menulis dalam media sosial, Facebook, SMS, WhatsApp, Instagram, email, dan lain-lain sebagainya, yang kita tujukan
pada orang lain berupa caci maki, sumpah serapah, bohong, fitnah, adu domba, sehingga menjatuhkan muru'ah atau marwah, harga diri, yang membuat orang lain menjadi rugi, malu, dan menderita selama bertahun-tahun akibat dari lidah ucapan kita, akibat dari tulisan-tulisan kita, akibat dari hawa nafsu amarah kita yang tidak terkawal, hingga kita sendiri mungkin sudah lupa, tapi orang yang kita tuju dengan ucapan lidah kita, dengan tulisan-tulisan kita, sampai saat ini belumlah lupa dan masih terasa sakit. Atau kita meniru sifat Dajjal yang bermata satu. Bagaimanakah perangai Dajjal ini? Dajjal selalu memandang hanya dengan sebelah mata. Ini bermakna perangai yang selalu meremehkan dan melecehkan kebaikan dan prestasi orang lain, karena dihinggapi rasa iri, hasad, dan dengki, tidak mau saling harga menghargai, tidak mau saling hormat menghormati, berat mengucapkan tahniah, congratulations. Ini juga merupakan perbuatan zalim, termasuk juga zalim terhadap binatang. Semua makhluk, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar kita. Astaghfirullahaladzim. Mari kita berlindung dari perbuatan-perbuatan zalim ini. Melalui tazkirah ini, saya menasihati diri saya yang fakir, kerdil, dan dhaif ini, juga kepada saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya kasihi. Marilah kita berusaha meninggalkan atau setidak-tidaknya mengurangi perbuatan-perbuatan zalim yang akibatnya akan kita terima berupa azab yang maha dahsyat, serta kita akan mengalami derita demi derita, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, karena perbuatan zalim itu dapat menyebabkan datangnya murka Allah dan membuat kekecewaan, kehampaan, serta kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sangat-sangat mengharap agar kita diakui dan diiktiraf sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari kita renungkan sepotong hadis, sepotong pesan lewat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa amal yang sangat dicintai Allah, salah satu diantaranya memasukkan rasa bahagia pada sesama. Saya ulangi, pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sabdanya, bahwa amal yang sangat dicintai Allah, salah satu diantaranya memasukkan rasa bahagia pada sesama. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, sambil kita berusaha secara zahir, mari juga kita berusaha secara batin dengan melazimkan mengucapkan doa surah Al-A'raf ayat 23 dan surah Al-Anbiya ayat 87 yang sudah saya ucapkan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu kita sambung dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah diajarkan kepada sahabatnya tercinta, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bunyi doa tersebut, Allahumma inni
ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim yang banyak lagi besar terhadap diri kami. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berilah ampunan kepadaku dari sisimu. Warhamni, dan rahmati, kasih sayangilah akan daku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga dengan berusaha meninggalkan atau setidaknya mengurangi perilaku zalim, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat keridhaan dan kasih sayang Allah, sehingga belenggu-belenggu derita kehidupan yang mungkin melanda terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara mendapat jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih karena telah menyimak dan mengikuti tazkirah yang sederhana ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat mengamalkan. Tak lupa juga kami mohon jasa baik dari saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang budiman, untuk membagikan, subscribe dan komen video ini sebagai partisipasi atau ikut serta Anda bersama keluarga tercinta dalam beramal kebajikan, bersedekah jariah pada panti asuhan anak yatim dan rumah tahfiz Al-Quran Yayasan Nur Insani Batam, Indonesia. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.